Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan Allah napas yang bebas. Kalau kita pikir banyak yang belum bisa bernapas seperti kita saat ini, mereka sakit terbaring di rumah sakit. Kita bersyukur diberikan Allah kesehatan, kenikmatan yang lainnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa istiqomah menjalankan syariat ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abang kakak dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan YouTube channel Universitas Muhammadiyah Pontianak, kita tahu bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di yaumul akhirat nanti. Dari ketujuh ini tidak saya bahas semuanya, tapi saya bahas satu yang penting, yaitu rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya terpaut terhadap masjid. Jadi banyak kita contohkan apabila hati ini terpaut ingin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, terutama yang laki-laki, terpaut untuk memakmurkan masjid dengan program-program, terutama memeriahkan di bulan Ramadan ini, memuliakan memakmurkan masjid, baik dirinya yang hadir ke masjid ataupun memiliki kelebihan harta untuk bersedekah memakmurkan masjid, karena masjid memiliki berbagai program biasanya di bulan Ramadan, dari buka bersama, dari sahur, dari pengajian dan lain sebagainya. Kita mengetahui bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling besar dan paling mulia?" Rasulullah adalah makhluk yang dermawan sebelum di bulan selain di bulan Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini Rasulullah lebih dermawan. Kita mengetahui bahwa masjid adalah sumber dari peradaban. Seperti kita mencoba bersama Takmir Masjid Nuruddin membuat tagline Light of Knowledge and Civilization, masjid sebagai cahaya ilmu pengetahuan dan peradaban. Bahwa di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah berdakwah, hijrah, pergi ke suatu tempat yang baru, beliau membangun sebuah peradaban dari masjid. Maka memang betul apabila kita terus terpaut hati kita dengan masjid, memakmurkan masjid dengan cara ketika kita berpergian kita bisa mencari, biasanya ketika terpaut di masjid, apa yang dicari ketika di perjalanan kita mencari di mana kita berhenti makan siang yang bisa sekaligus sholat di masjid, di mana kita menginap, bisakah masih tetap terus menjaga sholat 5 waktu kita di masjid. Orang-orang seperti itu, maka emang betul dari 7 golongan yang mendapat naungan di hari kiamat nanti, yaitu salah satunya yang saya sebutkan tadi, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan dalam surat At-Taubah ayat 18,
innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang memakmurkan, ya, yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu tentu orang-orang, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, ya, yang percaya hari akhir, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta takut kepada siapapun. Jadi mereka itulah golongan-golongan yang mendapat petunjuk. Jadi kita belajar di bulan Ramadan ini, jangan sampai setelah bulan Ramadan masjid kita sepi, tetapi para takmir masjid, para penggiat masjid menjadikan masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat kegiatan-kegiatan lainnya seperti pendidikan, perkaderan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Dan masjid ramah segalanya, ramah anak, ramah disabilitas, ramah lansia, ramah anak muda, dan tentu tidak lepas kita mengajak anak-anak muda untuk memakmurkan, membuat program-program masjid, biar masjid kita, ya, diminati, dan pastikan masjid terbuka 24 jam untuk, ya, menjadi wadah tempat bagi orang-orang yang berkeluh kesah, memiliki cobaan-cobaan, yang memiliki permasalahan hidup, dan akhirnya mereka kembali ke masjid, dan masjid sebagai solusi dari semua permasalahan hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.